Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya saya mulai dulu ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Pak Rizka akan memberikan pembahasan terkait dengan soal-soal PPU ASPD kemarin yang sudah dilaksanakan kemarin. Ini konteks soalnya sudah saya terima, tinggal kita bahas saja. Nanti tolong dipelajari, diulang-ulang juga boleh. Langsung saja saya share screen. Nah, untuk soalnya seperti ini ya. Nah, ini nanti silahkan kalian download dulu di filenya. Seperti ini untuk yang IPA utama. Langsung saja kita bahas dari nomor 1. Nomor 1. Perhatikan hasil pengukuran stopwatch yang menunjukkan waktu tempuh pelari Anton dan pelari Andin dengan jarak yang sama. Nih, ingat di sini yang kita lihat alatnya adalah stopwatch, ya, stopwatch ini. Kemudian kata kunci yang lain yang harus kita pahami adalah pelari Anton dan pelari Andin dengan jarak yang sama. Nah, berarti jaraknya sama. Tidak ada perbedaan jarak. Kemudian di sini ada dua hasil yang ditunjukkan oleh pelari tersebut. Gitu ya. Yang sebelah kiri Anton, yang sebelah kanan punya Andin. Pertanyaannya, tabel yang benar hasil pengukuran kedua stopwatch tersebut adalah, nah di sini kita akan membaca sebuah stopwatch. Stopwatch itu mirip dengan jam, tapi berbeda. Hanya bentuknya aja yang mirip, tapi di dalamnya berbeda. Berbedanya di mana? Kalian lihat di lingkaran yang dalam ini, ya, lingkaran yang dalam dari kedua stopwatch ini. Nah ini, lingkaran dalam ini dia menunjukkan menit, sedangkan yang luar ada 5, 10, 15 sampai 60 itu dia menunjukkan detik. Detik. Nah, gitu ya. Oke, hampir lupa Pak Rizka, enggak apa-apa. Di sini yang lingkaran luar, yang lingkaran besar itu dia menunjukkan detik. Sedangkan yang di dalam, yang kecil itu menunjukkan menit. Maka cara yang paling tepat adalah menentukan menitnya dulu. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang Anton. Nah, ini yang Anton dulu. Di sini dia menunjukkan jarumnya menunjukkan di angka 30. Gitu ya. Anton di situ menunjukkan di angka 30. Artinya itu dia baru mulai. Gitu ya. Dia baru mulai. Berarti langsung saja kita lihat ke detiknya. Di sini di angka sini nih. Nah, ini. Maka kita lihat di situ kira-kira di angka berapa ya? Ini sini 15, maka satu garis itu menunjukkan 1 detik, berarti di sini 16, 17, berarti di angka 18 detik. Maka Anton di sini karena di situ jarum yang menitnya itu menunjukkan angka 0 atau 30 ya itu, maka di situ dia kemungkinan baru mulai berarti belum ada 1 menit. Di sini dia sudah menempuh waktu sebanyak 18 detik atau 18 kon. Berarti jawabannya antara A sama B. Gitu ya. Nah, sekarang punya Andin. Gitu ya. Sekarang kita lihat punya Andin. Di sini punya Andin jarum yang pendek yang menit itu sudah menunjukkan di angka 1. Nah, itu ya. Berarti di sini punya Andin itu sudah menunjukkan 1 menit. Gitu ya. Nih, 1 menit. 1 menit di sini berarti kalau kita lihat, kalau kita buat ke detik berarti kan dia 60
sekon, 60 detik. Kan itu. Sekarang jarum panjangnya. Jarum panjangnya di sini. Nah, kira-kira berapa ya? Ini 45, 46, berarti 47. Nah, berarti di sini 47 detik. Ya, kita jumlahkan sekarang. 7, ini 100. 107. Nah, ini. Berarti yang punya Andin itu 107. Nah, berarti yang ini. Yang ini salah. Gitu ya. Selisihnya apakah benar ini? Ya, kita cek saja. Saya kira itu pasti benar. 107, selisihnya dikurangi 18. 7 kurangi 8, 9. Ini tinggal 9 kurangi 1, 8. Ini habis ya, maka hasilnya ini. Oke, sama ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar suatu jenis zat cair di dalam wadah berikut. Ada 3 wadah, wadah A, B, dan C. Cuman yang berisi di sini adalah wadah A. Ketika zat cair dipindahkan seluruhnya dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C. Berarti dipindahkan dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, seperti itu. Di sini tanpa ada yang tumpah. Nah, ini. Maka kondisi yang tepat adalah di sini adalah yang dipindah, kata kuncinya adalah zat cair. Ingat, zat cair itu dia memiliki ciri, ya, cirinya dia bentuknya berubah ya. Kemudian volume tetap selama tidak tumpah. Nah, di sini dia keterangannya tanpa ada yang tumpah, berarti tidak tumpah. Maka volumenya selalu tetap. Seperti itu. Maka kita lihat di wadah B ini, maka bentuknya berubah ya, berubah dari bentuk A ke bentuk B. Maka di sini seperti wadah B. Ini ya. Nah, kemudian volumenya sama dengan A. Oke, sama ya. Kemudian dari wadah B pindah ke wadah C. Seperti wadah C. Nah, kemudian volumenya tetap sama ya. Maka sama dengan wadah A. Jadi yang sama dengan wadah C ya salah. Karena volumenya masih sama dengan wadah A. Maka jawaban yang tepat adalah yang B lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 3. Perhatikan peristiwa berikut. Ini ada 4. Kemudian langsung aja pertanyaannya. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia. Ini, lihat. Di sini adalah perubahan kimia. Ciri khas perubahan kimia apa sih? Dia terbentuk zat baru. Ini ya, terbentuk zat baru. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Terbentuk zat baru? Kayu kering. Tidak ya, berarti ini perubahan fisika. Beras yang ditumbuk menjadi tepung masih dalam bentuk tepung beras. Tidak ada zat baru, maka dia hanya berubah bentuknya saja. Berubah ukuran. Yang awalnya besar menjadi tepung, menjadi lembut. Singkong dibuat menjadi tape. Nah, ini ada reaksi antara ragi tape, ya kan, menggunakan jamur, maka dia pasti perubahan kimia. Kayu dibakar menjadi arang. Nah, ini bereaksi dengan oksigen. Ini dia akan membentuk arang, maka ini juga perubahan kimia. Maka jawaban yang tepat adalah yang 3 dan 4. Gitu ya. Perubahan kimia itu ciri khas utamanya pasti terbentuk zat baru. Maka cara yang paling mudah adalah mengidentifikasi mana ada zat baru, mana yang terbentuk zat baru. Sedangkan perubahan fisika dia hanya berubah zatnya, berubah bentuknya,
berubah ukurannya, hanya seperti itu. Gitu ya. Langsung saja nomor 4. Nah, masih ingat dengan grafik seperti ini? Ini adalah materi tentang kalor. Gitu ya. Kalor itu ada 2 persamaan rumus. Yang pertama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang kedua adalah Q sama dengan M kali L. Nah, ini. Cirinya apa? Kalau menggunakan MC delta T itu jika terjadi perubahan suhu. Kalau yang menggunakan M kali L itu adalah terjadi perubahan zat. Gitu. Gitu ya, perubahan suhu dengan perubahan zat itu rumusnya berbeda. Nah, mana yang perubahan suhu, mana yang perubahan zat? Maka kita lihat saja sekarang. Gitu ya, kita lihat. Pertanyaannya, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es. Nah, ini 500 gram es. Besar kalor yang diperlukan pada proses A sampai C. Oh, berarti yang ditanyain hanya dari A sampai C saja. Gitu ya. Jika kalor jenis es itu 2100, kalor jenis air 4200, dan kalor lebur es 336.000 adalah yang di sini yang ditanya adalah besar kalor. Ini berarti Q-nya yang ditanya. Dari A sampai C. Maka kita lihat di sini. Prosesnya kan berarti dia melalui A, B, C, A, B, C. Sekarang kita lihat dari A ke B, ini dari sini, ya, terjadi perubahan suhu atau tidak. Kita lihat ya, dari grafiknya sudah jelas, dia ada kenaikan. Naik kenaikan itu apa? Berarti ini ada perubahan suhu. Dari negatif 10 sampai 0. Maka kita cari di sini. Q dari A ke B itu rumusnya M C kali delta T. Kita lihat di situ A sampai B suhunya minus 10, ini pasti es. Nggak mungkin kalau enggak. Ya, itu pasti es. Negatif 10 itu pasti es. Maka di sini C-nya itu kalor jenisnya. C ini kalor jenis ya. Berarti kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis es. Gitu. Di sini masanya itu 500 gram. Maka kita ubah ke kilogram, 0,5 kilogram. Maka di sini masanya 0,5 kali kalor jenis esnya. Mana ya, dilihat di bawah. Oh, 2100. Maka kita masukkan ke sini. 2100 kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Perubahan suhunya dari mana? Ini dari negatif 10 sampai 0. Berarti selisihnya berapa ini? 10 ya. 10 derajat Celcius. Maka di sini kita masukkan 10. Oke. 0,5 ada satu angka di belakang koma. Ini ada 0, kita hilangkan. Itu ya, tinggal kali 1. Berarti tinggal 2100 kali 5. 21 kali 5 berapa? 21 kali 5. 5, 2 kali 5, 10. 105. 105 tambahin 0,2. Berarti 10.500 Joule. Temu sekarang. Sekarang A sampai B sudah. Sekarang kita lihat di Q dari B ke C. Sekarang kita lihat dari B ke C ini ada perubahan suhu enggak? Grafiknya tidak ada naik-naiknya. Berarti dia tidak terjadi perubahan suhu. Maka pasti terjadi perubahan zat ini. Gitu ya. Maka di sini persamaan rumusnya Q sama dengan M kali L. Nah, gitu. Masanya sama 0,5 kali L-nya ini adalah kalor lebur.
Kalor lebur apa? Kalor lebur es. Esnya yang melebur menjadi zat cair. Nah, di sini cair. Di sini es. Nah, gitu melebur itu sama dengan mencair. Maka kalor lebur esnya yang mana? Oh, yang ini. 336.000. Ini nolnya kita hilangkan ya. Komanya hilang, maka tinggal 33.600 kali 5. Kita lihat di sini 336 kali 5. 6 kali 5, 30, 3 kali 5, 15 tambah 3, 18. Simpan 1, 3 kali 5, 15 lagi, 16. Gitu ya. Berarti 1680 tambah 0 2. Nah, itu. 168.000 Joule. Maka di sini kalau dari A sampai C ya tinggal kita jumlahkan saja. 168.000 ditambah 10.500. 005.871. Berarti 178.500 Joule. Nah, ini nih udah kelihatan nih. Nah, gitu. Berarti yang dijawab adalah 178.500 Joule. Itu dari A sampai ke C. Nah, gitu. Itu ya. Pak, bagaimana kalau pertanyaannya itu sampai E? Ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalau misalnya mau dicari, ini kan A, B sudah, B, C sudah, sekarang C sampai D. Nah, ini sampai D ini, dia terjadi perubahan suhu dari 0 sampai 100, maka ini pasti pakai rumusnya adalah yang M, C, delta T sama. Itu ya. Ini bisa dicari. Kemudian dari E sampai E, ini tidak terjadi perubahan suhu. Ini terjadi perubahan zat, maka Q-nya sama. M kali L. Nah, gitu. Nah, ini tinggal dijumlah. Oke, L-nya adalah kalor lebur uap. Beda dengan di sini belum ada keterangannya. Ya, yang diketahui belum. Maka ini harus ada L-nya itu adalah kalor lebur uap. Kalau ini C-nya ini C air. Maka di sini kalor jenis air sudah ada 4.200 yang C ke D. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan tabel pengujian jenis larutan berikut. Jenis larutan yang termasuk asam. Nah, di sini lakmus biru dan lakmus merah. Ingat, asam itu ada huruf M-nya, berarti dia merah. Ini pasti merah semua. Merah-merah ini sama ini. Oke. Berarti LNO, maka jawabannya C. Kalau bahasa bagaimana? Kalau bahasa kan ada huruf B-nya ya, pasti biru. Itu. Gampang toh? Lenita ini gampang. Seperti itu. Nomor 6. Perhatikan gambar model molekul di bawah ini. Nah, ini gambar model 1 sampai 4. Molekul unsur ditunjukkan oleh, ini yang ditanya adalah molekul unsur. Ingat, molekul itu ada 2. Apa arti molekul? Molekul itu artinya gabungan. Berarti dia tidak mungkin satu. Gitu ya. Di situ molekul itu artinya gabungan. Tidak mungkin satu. Nah, molekul itu ada 2. Yang pertama, molekul unsur itu gabungan yang sejenis. Sedangkan yang satunya adalah senyawa. Itu yang berbeda jenis. Nah, gitu. Jadi, molekul unsur itu sejenis, molekul senyawa itu yang berbeda jenis. Maka kalau yang ditanya
molekul unsur berarti yang sejenis. Asumsinya kalau kita hubungan dengan gambarnya itu 1, 2, 3, 4, nomor 1 ada perbedaan bentuk ya itu, perbedaan warna. Berarti itu artinya 2 jenis, berarti ini senyawa. Gitu ya. Ini sejenis, 1, maka ini unsur. Ini segitiga dengan lingkaran merah, yang ketiga, ini beda, berarti ini senyawa. Nomor 4, walaupun banyak, kalau sejenis seperti ini berarti dia unsur. Maka jawabannya 2 dan 4. Ini. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Dua buah balok yang diberi gaya-gaya seperti gambar di bawah ini. Kedua balok bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika balok bagian atas diambil, berapakah besar percepatan benda? Oh, yang ditanya percepatannya. Ini ya, ini dua. Di sini dari gambar kita lihat masanya yang pertama, yang atas itu 2 kilogram, tapi yang bawah belum tahu. Maka harus kita cari. Caranya gimana? Kita lihat di sini ada beberapa gaya yang mengenai benda itu. 80 dengan 40 searah, maka pasti dijumlah. Berarti berapa ini? 120 ya. Ton. Kemudian yang 60 ini berlawanan arah. Nah, berlawanan arah pasti dikurangi. Berarti F totalnya berapa? F totalnya itu 120 dikurangi 60. Berarti berapa? 60 Newton ya ke kanan. Gitu ya. Oke. 60 Newton ke kanan. Di sini yang perlu kita cari adalah masanya ini itu berapa. Itu. Berarti massa kan yang ditanya. Di sini ada massa, ada gaya, dan di sini ada percepatan yang diketahui A, maka persamaan rumus yang bisa kita pakai adalah F sama dengan M kali A, berhubungan dengan gaya Newton. Yang ditanya M-nya, maka kita cari M sama dengan F dibagi A. A-nya A kecil ya, sorry. F-nya sudah ketemu, 60 dibagi A-nya 5. 60 dibagi 5 berapa ya? Berapa kira-kira? Dapatnya 12 kilogram. Ini 12 kilogram itu semua. Ya, semuanya ini atas sama bawah. Ya, yang merah sama yang biru. Maka kalau yang atas itu sudah 2 kilogram, berarti tinggal dikurangkan kan? Ya, tinggal dikurangkan dari 12 ini, maka M-nya ini, M-nya yang di bawah itu adalah 10 kilogram. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang jika balok di atas balok yang atas itu diambil, berapa percepatan bendanya? Nah, ini kalau yang atasnya diambil berarti berkurang 2 kilo, tinggal 10 kilogram ini. Cuman gayanya itu kan masih sama. Nah, ini maka tinggal dibalik. A sama dengan F dibagi M. Nah, gitu. Kebalik. Sekarang tinggal dicari 60 dibagi 10. Maka hasilnya 6 meter per sekon kuadrat. Lebih cepat ya. Yang awalnya 5 sekarang jadi 6 karena berkurang bebannya. Nah, logikanya pas. Ini ya. Jadi 6 meter per sekon kuadrat tinggal kita masukkan. Di sini jawabannya A. Paham sampai sini anak-anak? Oke, lanjut saja. Nomor 8. Benda bermasa 1,5 kilogram jatuh dari titik A di atap gedung seperti gambar. Berarti dari titik A itu jatuh. Nah, gitu udah ada gambarnya jelas. Jika energi kinetik di titik B ini EK ya, ini energi kinetik di sini 80 Joule
dan percepatan gravitasinya G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi potensial di titik B. Yang ditanya adalah EP-nya di titik B itu berapa. Caranya bagaimana? Sekarang kita di sini sudah diketahui ketinggian gedung 8 meter. Gitu ya. Bolanya itu dia pada puncak tertinggi. Ingat, pernah saya berikan catatan ke kalian, di puncak tertinggi EP ya, itu sama dengan EM. Gitu ya. EP sama dengan EM, maka di titik A ini adalah paling tinggi. Maka di sini adalah EP-nya sama dengan EM-nya, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini nanti digunakan untuk mengetahui EP yang ada di titik B. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya kita cari aja EP-nya dulu. Berarti kita cari EP. Rumusnya M kali G kali H. M-nya masanya ini ya, kata kuncinya masanya 1,5. Gravitasinya 10 kali ketinggiannya 8. Ini komanya di belakang 1, ini nolnya 1 hilang. Berarti tinggal 15 kali 8. 15 kali 8 itu berapa ya? 5 kali 8, 40. 1 kali 8, 8 tambah 4, 12. Berarti 120 Joule. Nah, gitu. Itu ya. Berarti EM-nya juga 120 Joule. Kan sama. Karena dia paling tinggi, tertinggi. Itu EM sama dengan EP. Tapi kalau di titik B ya EM-nya tidak sama dengan EP. Tapi berapa? Kalau di titik B itu EM-nya itu sama dengan EP ditambah EK. Kan gitu. Itu kan persamaan rumusnya. EM-nya berapa? 120 sama dengan EP yang ditanya. Di sini ditambah EK-nya 80 Joule. Kan itu. Maka EP sama dengan kita kurangkan 120 dikurangi 80 berapa? 40 Joule. Nah, gitu. Maka jawaban EP-nya itu adalah 40 Joule. Ini jawabannya. Oke. Jelas ya? Langsung saja. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 9. Ada beberapa pernyataan fenomena alam akibat revolusi bumi. Oh, ini yang ditanya adalah revolusi bumi. Ditunjukkan oleh nomor revolusi bumi itu apa sih? Dia bumi berputar mengelilingi matahari. Gitu ya. Nah, itu. Kalau rotasi dia berputar pada porosnya, berputar sendiri. Nah, sekarang pernyataannya kita lihat. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Nah, ini berasal dari atau efek dari rotasi. Daerah tropis mengenal musim penghujan dan musim kemarau. Nah, ini terjadi pergantian musim, maka di sini adalah revolusi. Kalau pergantian musim pasti revolusi. Kita mengalami pergantian siang dan malam. Nah, ini ada pergerakan gerak matahari. Berarti dia adalah rotasi. Gitu ya. Berarti yang ada 1 sama 3 salah. 1 ini salah, 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 ya sudah. Gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Rasi bintang jelas ya itu revolusi. Subtropis di musim dingin. Nah, ini terjadi pergantian musim itu juga sama. Oke. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Cara yang tepat untuk menyeimbangkan tuas tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini berhubungan dengan tuas.
Tuas itu persamaan rumusnya apa sih? W kali LB sama dengan F kali LK, kan gitu. Itu ya. Kalau kita menggunakan KM juga boleh. KM itu W per F. Itu juga boleh. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kedua anak mencoba mencari keseimbangan dengan cara berikut. Vian menggeser 25 cm dan Andi 10 cm, keduanya menjauhi titik tumpu. Nah, seperti ini tuh kayaknya lebih tepatnya menggunakan KM. Caranya bagaimana? Nih ya, W per F atau KM itu bisa LK per LB. Itu. Kalau misalnya Vian itu kita statuskan sebagai W, Andi itu sebagai F, gitu ya. Maka yang 55 cm ini adalah LB, yang ini yang 50 cm itu LK. Maka kita lihat kalau kita cari W per F-nya, perbandingannya W-nya itu 300, F-nya itu 400, dia berarti ini perbandingannya 3:4 ya, 3/4. Berarti kalau yang KM, LK-nya itu 50, ini 55. Sama-sama dibagi berapa? 5 ya. 50 itu kalau dibagi 5 jadinya 10. 55 dibagi 5 dapatnya 11. 10:11. Nah, kita lihat. Vian bergeser 25 cm menjauhi titik tumpu. Berarti nek menjauhi itu kan bertambah ya. Berarti ini tambah Viannya bergeser ke sana jadinya 55 tambah 25. Berarti jadi 80. Kan itu. Yang ini 50 jadi tambah 60. Gitu ya. Oke. Maka kita lihat LK per LB. LK-nya ini yang pertama ya. KM-nya berarti 60/80. Coret 6/8. Masih bisa kita sederhanakan. Dibagi 2. Ini 3/4. Nah, ini sama. Berarti pernyataan 1 benar. Gitu ya. Posisi Vian tetap dan Andi bergeser 10 mendekati titik tumpu. Masa Vian tetap? Ya nggak mungkin. Kalau dia bergeser pasti Andinya juga harus bergeser. Kalau Andi bergeser, Viannya juga harus bergeser. Gitu. Berarti salah nomor 2. Kedua anak menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. Berarti hanya dibalik saja ini. Ya. Ini dibalik saja. Dia mendekati, kalau titik tumpunya mendekati Andi ya, berarti ke sini. Yang Vian berkurang 5 cm, yang punyanya Andi bertambah 5 cm kan itu. Maka berarti KM-nya nomor 3 ini ya. KM-nya berarti yang punya Andi itu LK, berarti 55 dibagi 50. Berarti kalau disederhanakan dia 11/10. 11/10 berarti ya salah. Ini salah. Nomor 3 salah. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu berarti menggeser titik tumpu 10 mendekati Andi. Berarti dia 55
Ini nomor 4 ya. 55 KM-nya tambah 10 ya, berarti 65 dibagi berkurang 10 berarti 40. Nah, ini salah lagi nih. Ini pasti tidak jadi 3/4. Maka kita cek lagi yang nomor 2. Nah, gitu ya. Kita cek lagi yang nomor 2. Vian tetap, gitu ya. Vian tetap berarti dia jaraknya LB-nya 55. Sorry. LB-nya ini masih tetap 55. Andi bergeser 10 cm mendekati titik tumpu. Berarti ini bergeser, berkurang ya. Mendekati itu kan berarti ke arah sana, berkurang 10 berarti jadi 40. Ini yang nomor 2. KM-nya berarti kita lihat LK-nya berarti jadi 40 dibagi 55. Ini kalau kita bagi ya, dibagi berapa ya? 5. Berarti ini 40 bagi 5, 8 dibagi 11. Ya. Gitu. 8/11. Kok tidak ada ya? Oke, kita lihat lagi deh. Yang nomor 65 dibagi 5. Berapa ya? 65 kalau dibagi 5 itu dapat 1. Nah, ini 5, 1, 15. Ini 3. Berarti ini 13 berbanding bagi 5, 8. 13 banding 8. Maka kira-kira yang tepat yang mana ya? Yang jelas ada angka 1 benar ya. Berarti yang ini salah. Berarti antara A sama B. Kok tidak ada jawabannya? Kayaknya ini. Oke, coba kita cari menggunakan persamaan rumus W kali LB sama dengan F kali LK ini ya. Kalau di sini posisi tetapnya, kalau posisi Vian itu tetap, berarti LB-nya, kita pakai nomor 2 ya. Andinya itu bergeser 10 menjadi 10 mendekati titik tumpu, berarti jadi 40 ya ini. Maka kita buktikan LK-nya benar nggak 40. Jika Vian-nya tetap gitu ya. Maka W kali LB sama dengan F kali LK. Berarti LK yang ditanya, maka LK persamaan rumusnya W kali LB ya, dibagi F gitu. Maka W-nya 300 kali LB-nya 55 dibagi F-nya 400. Coret, itu 55 kali 3 berarti 55 kali 3 itu berarti ini 5, 165. Berarti 165 dibagi 4. 165 dibagi 4. Benar nggak 40? 16, 4 ya. Ini 4, habis 0. Ini 5, dapat 1. Oh, salah ini. Berarti yang nomor 2 salah. Kedua anak menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. Nah, sekarang kita nomor 3. Kedua anak menggeser titik tumpu kalau mendekati Andi itu berarti kedua anak menggeser titik tumpu. Kedua anak, berarti kan kedua anak ini ya. Oke. Berarti dia jadi 45 ya. Oh, maaf, salah ternyata. Oke, berarti ini berkurang ya, Pak Rizka yang salah nih. Ini mendekati Andi kan berarti 4 berkurang dia. Jadi 45, ini yang nomor 3. Berarti KM-nya
W per F, sorry, bukan yang ini. Berarti dia LK-nya jadi 45 dibagi, ya, berarti tetap 55. Oke, 45. Salah. Sebentar, 45 ini sama ini 60. Nah, gitu. Sama-sama dibagi 15. Ini dapat 3, bagi 15 ya. Kalau 3, 60, oh dapat 4. Ah, ini yang benar ini, ketemu sekarang. Pak Rizka yang salah tadi. Berarti nomor 3 benar. Itu ya, nomor 4 salah. Pasti salah. Itu ya. Berarti nomor 3 benar, 1 dan 3 jawabannya. Oke. Oke, agak lama ya. Enggak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu. 1 sampai 10 nanti Pak Rizka lanjutkan dari nomor 11 sampai 20.